Sejak kecil kita diajarkan untuk mengejar banyak hal. Belajar yang rajin agar sukses, bekerja keras agar kaya, menjaga nama baik agar dihormati, berusaha agar semua berjalan sesuai rencana. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Namun, semakin dewasa, kita menyadari satu kenyataan yang tidak pernah diajarkan di sekolah, bahwa tidak semua hal yang kita perjuangkan akan menjadi milik kita. Ada orang yang bekerja lebih keras, tetapi justru gagal. Ada orang yang hidup sehat, tetapi tetap jatuh sakit. Ada orang yang menjaga nama baiknya sepanjang hidup, tetapi tetap difitnah. Ada orang yang mencintai dengan sepenuh hati, tetapi tetap ditinggalkan. Dan disitulah banyak penderitaan bermula. Bukan karena hidup terlalu kejam, melainkan karena kita memaksa mengendalikan sesuatu yang memang tidak pernah berada dalam kendali kita. Sebuah pemahaman sederhana, tetapi mampu mengubah cara seseorang menjalani hidup. Dalam hidup, hanya ada dua jenis perkara. Yang pertama adalah hal-hal yang benar-benar berada di bawah kendali kita. Pikiran kita, cara kita memandang sebuah kejadian, nilai yang kita pegang, pilihan yang kita ambil, ucapan yang kita keluarkan, dan tindakan yang kita lakukan setiap hari. Sedangkan yang kedua adalah semua hal yang berada di luar kendali kita, pendapat orang lain, penilaian manusia, reputasi, kekayaan, kesehatan, cuaca, keberuntungan, masa lalu, bahkan hasil dari usaha kita sendiri. Kita boleh bekerja keras, tetapi kita tidak pernah bisa memastikan hasilnya. Kita boleh menjaga kesehatan, tetapi kita tidak pernah bisa menjamin tubuh ini tidak akan sakit. Kita boleh membangun nama baik, tetapi kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Karena itu, orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada sesuatu yang berada di luar kendalinya akan hidup dalam kecemasan. Ia akan takut kehilangan, takut gagal, takut ditolak, takut dibandingkan, takut dianggap tidak cukup, dan hidupnya perlahan berubah menjadi penjara yang dibangun oleh pikirannya sendiri. Padahal, hidup yang baik tidak pernah ditentukan oleh berapa banyak yang kita miliki, tetapi oleh siapa diri kita ketika semua itu hilang. Bayangkan seseorang kehilangan hartanya. Apakah ia otomatis kehilangan kejujurannya? Tidak. Bayangkan seseorang kehilangan jabatannya. Apakah ia otomatis kehilangan kebijaksanaannya? Belum tentu. Bayangkan seseorang dihina oleh banyak orang. Apakah hinaan itu membuatnya menjadi manusia yang buruk? Tidak juga. Karena nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh apa yang terjadi di luar dirinya, tetapi oleh bagaimana ia merespons apa yang terjadi. Inilah yang sering terlupakan. Kita terlalu sibuk memperbaiki keadaan, tetapi lupa memperbaiki cara berpikir. Kita ingin dunia berubah, padahal yang lebih penting adalah mengubah diri sendiri. Banyak orang mengira menerima kenyataan berarti menyerah, padahal menerima bukan berarti berhenti berusaha. Menerima adalah memahami batas, menyadari bahwa kita memiliki kewajiban untuk berusaha, tetapi tidak memiliki hak untuk memaksa hasil. Petani hanya bisa menanam, menyiram, dan merawat tanamannya. Ia tidak bisa memaksa hujan turun. Seorang pelaut bisa mengarahkan layar kapalnya, tetapi ia tidak pernah bisa mengendalikan arah angin. Begitu pula kita. Kita hanya bertugas melakukan yang benar. Hasilnya, biarkan kehidupan bekerja dengan caranya sendiri. Ada banyak hal yang sebagian berada dalam kendali kita dan sebagian lagi tidak. Karier, pendidikan, bisnis, hubungan, semuanya dipengaruhi oleh usaha kita, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan yang tidak bisa kita atur. Karena itu, jangan jadikan hasil sebagai tujuan utama. Jadikan proses sebagai kemenanganmu. Jika hari ini kamu lebih disiplin daripada kemarin, kamu sudah menang. Jika hari ini kamu lebih sabar, kamu sudah menang. Jika hari ini kamu memilih jujur meskipun sulit, kamu sudah menang. Karena kemenangan terbesar bukanlah ketika dunia memberikanmu tepuk tangan, melainkan ketika hati nuranimu mengatakan, "Aku sudah melakukan yang terbaik."
Ada satu bentuk perbudakan yang paling berbahaya, bukan dirantai oleh besi, bukan dipenjara oleh tembok, melainkan diperbudak oleh opini manusia. Betapa banyak orang hidup demi pujian, mengubah dirinya agar disukai, menyembunyikan pendapatnya agar diterima, mengukur harga dirinya dari komentar orang lain. Padahal, hari ketika kebahagiaanmu bergantung pada penilaian manusia adalah hari ketika kamu menyerahkan kendali hidupmu kepada mereka. Dan selama itu terjadi, kamu tidak akan pernah benar-benar merdeka. Belajarlah menginginkan apa yang memang menjadi bagianmu, dan berhentilah memaksa memiliki apa yang bukan berada dalam kuasamu. Kamu boleh lebih memilih sehat daripada sakit, lebih memilih berhasil daripada gagal, lebih memilih dihormati daripada dihina. Itu semua wajar, tetapi jangan sampai hidupmu runtuh hanya karena kehilangan semua itu. Karena semua itu hanyalah titipan, yang hari ini ada, besok bisa saja tiada. Pada akhirnya, orang yang paling kuat bukanlah orang yang mampu mengendalikan dunia, bukan orang yang selalu menang, bukan orang yang selalu berhasil, melainkan orang yang mampu mengendalikan pikirannya ketika keadaan tidak berjalan sesuai harapan. Orang yang tetap memilih jujur ketika berbohong lebih menguntungkan, tetap memilih sabar ketika marah terasa lebih mudah, tetap memilih berbuat baik meskipun tidak dihargai. Sebab disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi kita selalu bisa mengendalikan siapa diri kita di dalam dunia ini. Dan mungkin itulah makna kehidupan yang sebenarnya, bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menjadi manusia yang tetap baik, tetap tenang, dan tetap bijaksana, apapun yang sedang terjadi di luar sana.